Pro kontra geledah ruang DPR, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Made Leo dari Formapi dan saat ini sudah tersambung melalui sambungan telepon ada warga Bandung, Pak Haris. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi, aduh kecil sekali suaranya. Oh ya, bagaimana sekarang Pak? Apakah sudah lebih jelas? Masih kecil. Tapi Bapak mendengar cukup jelas ya? Ya, saya dengar tapi wah kenapa ya? Problem teknik. Ya, nanti akan segera diperbaiki Pak. Tapi apa tanggapan Bapak soal tema kita pagi ini Pak? Ya, masih ketangkap. Sedikit, kayak kecil aja gitu. Ya, silakan Pak, langsung saja. Ya, saya langsung ya. Halo, ya jadi saya dari Bandung, Pak Haris. Silakan Pak, jangan didengar televisinya karena itu akan tertunda. Jadi langsung saja Pak. Ya, baik. Halo. Ya, jadi langsung Pak, silakan. Halo. Silakan Pak, jangan didengar. Baik. To the point aja Pak ya. Jadi, masalah korupsi ini betul-betul menyebalkan ya, karena kelihatan sekali adanya mafia-mafia dan sindikat-sindikat soal korupsi ini. Kalau soal DPR, jadi terhitung ketua DPR-nya tersangkut, itu jelas nama baik dan kelembagaan itu sudah setengah dirusak, hancur. Sekarang si Fahri Hamzah ini mencoba melindungi rasa hak sebagai wakil ketua DPR. Itu omong kosong aja. Ini KPK itu banyak terus-terusan di teror kiri kanan. Dari tahun ke tahun tidak berhenti, bukan main. Jadi pihak KPK sudah jelas datang dengan membawa surat tugas, itu sudah selesai. Itu pihak DPR tidak perlu bermacam-macam seperti picisan begitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Haris dari Bandung. Ini pernyataannya luar biasa ya. Ini apa yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR itu yang seolah-olah untuk melindungi. Apakah melindungi kewibawaan DPR atau melindungi kawan-kawannya? Sebetulnya itu juga yang menjadi pertanyaan dari Pak Haris. Terus juga dikatakan bahwa itu semuanya omong kosong. Nah ini menurut Pak Made sendiri seperti apa Pak? Apakah punya pernyataan yang sama dengan... Ya, saya kira iya, ada benarnya demikian. Karena ini Pak Fahri ini sering-sering selalu membela hal-hal yang kontroversial. Iya, kontroversial. Sering justru berlawanan dengan aspirasi masyarakat. Gitu. Yeah. Ketika kasus Pak Novanto Polisson sudah mati-matian membela. Yeah. Gitu. Nah, sekarang juga temannya di PKS yang mau digeledah juga demikian. Yeah. Nah, oleh karena itu, apakah sosok pimpinan ini memang benar-benar kita bisa teladani? Dan dengan kasus yang kemarin itu, Presiden PKS sendiri itu mengatakan itu bukanlah suara fraksi. Itu berarti mengatakan Presiden PKS menyatakan itu ya, mengakui sikap Fahri yang demikian itu. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya sudah bukan hanya menghalang-halangi KPK, tapi juga sudah melanggar etika di DPR. Etika di DPR yang mana Pak? Jadi dengan pimpinan DPR itu kan juga merupakan juru bicara, seorang juru bicara. Jadi oleh karena itu seorang pimpinan DPR itu itu melekat pada jabatannya sehingga berbicara pun harus tertata gitu ya, tertata dan yang mewakili apa yang harus dikemukakan. Jadi misalnya keputusan-keputusan DPR, hasil-hasil sidang itu yang harus dibicarakan. Ya, ini ada satu penelpon lagi dari Manado, Pak Karel. Selamat pagi Pak Karel. Selamat pagi. Silakan Pak. Saya melihat begini, sikap Fahri itu betul-betul memang tidak etis. Sebagai tuan rumah seharusnya dia bersikap ramah terhadap tamu dalam pengertian dia harus menjemput para penyidik KPK itu dengan baik-baik, mempersilahkan. Tapi dengan sikap Fahri Hamzah yang seperti itu, dengan gaya preman seperti menghadang, apalagi dia seorang wakil ketua DPR RI, itu menunjukkan bukan cuma arogansi, tapi ketidaktahuan Fahri Hamzah terhadap masalah-masalah yang dihadapi, termasuk di dalamnya masalah hukum itu. Nah, oleh sebab itu,
saya menyarankan mungkin PKS sebagai partai di mana Fahri Hamzah itu berada, itu boleh meninjau kembali keberadaannya di DPR karena ini sangat merugikan partai. Ini secara psikologi mempengaruhi pemilih PKS untuk mengambil kesimpulan memang nggak betul partai ini. Nah, oleh sebab itu harus diambil langkah. Saya lihat sikap Presiden PKS Khothibul Iman itu bagus. Bagus, artinya tapi dia harus mengambil langkah. Kalau tidak, ini berdampak pada elektabilitas PKS dalam pemilu yang akan datang. Apalagi PKS banyak disorot dengan masalah-masalah tertentu. Baik. Nah, dengan adanya orang seperti Fahri Hamzah di DPR, apalagi dia jadi primus inter paresnya PKS di DPR sebagai wakil ketua DPR, itu sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, ada dua hal. Pertama, memang betul tadi kata Pak Mada, DPR itu tentu akan membuat aturan yang membentengi mereka. Tapi yang jelas bahwa aturan-aturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum positif yang ada di masyarakat. Yang hidup di negara kita, terutama itu berkait dengan masalah penyidikan atau penggeledahan. Itu kan sudah ada aturan positif dan baku. Tidak boleh DPR membuat aturan untuk melindungi diri mereka dari aturan yang ada itu. Pak Karel, jadi Pak Karel, saya menurut pertama Anda, adalah ya Pak Karel, kami sudah paham maksudnya. Maaf justru ke KPK dan ke masyarakat. Ya, Pak Karel, pertanyaan singkat saja Pak. Menurut Bapak, apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu akan merugikan partainya dan DPR atau tidak? Oh, merugikan sekali. Secara psikologis itu membuat DPR lebih tidak disukai, dan yang dari aspek politik PKS akan menerima dampak negatif dari sikap Fahri Hamzah ini. Pak Karel, terima kasih banyak. Itu tadi warga dari Manado, Pak Karel, yang menyatakan ada beberapa poin ya. Ini sikap yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu sikap yang premanistik gitu ya, dan sangat arogan. Itu menunjukkan bahwa Pak Fahri itu seolah-olah tidak tahu permasalahan yang terjadi. Nah, ini warga yang bicara ini Pak Made. Ya, ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau di perdebatan itu dia mengatakan bahwa dia dipilih oleh rakyat. Rakyat itu adalah warga-warga sebetulnya. Ini warga yang mana sebetulnya jadinya yang diwakili oleh Pak Fahri Hamzah dengan cara dia bicara seperti itu, Pak Made? Iya, dia merasa ya memang dipilih di daerah pemilihannya. Ya. Tapi dia ketua DPR kan bukan hanya mewakili konstituen dia yang milih. Kan? Ya, betul. Tapi oleh karena itu sebenarnya mereka pimpinan PR itu harus menjaga perilaku, karena pimpinan ya, perilaku, cara bicara dan lain sebagainya. Karena ini akan sangat berpengaruh pada DPR itu sendiri. Jadi ketika berdebat dengan penyidik pun itu tidak argumentatif gitu. Yeah. Jadi yang disampaikan bahwa itu tidak argumentatif, artinya bahwa senjata laras panjang itu tidak argumentatif ya? Iya, itu memang sudah demikian protasnya bahwa polisi ya ada Brimob, senjatanya, itu terutama Brimob, senjatanya seperti itu, nggak mungkin senjata lain kan gitu. Jadi memang sekali lagi memang pimpinan DPR ketika kemarin juga Pak Ade Komarudin dilantik, saya juga mengatakan bahwa sebagai pimpinan DPR harus menjaga cara bicara, perilaku dan sebagainya. Jangan sampai pimpinan DPR ini menjadi bagian dari masalah. Sebetulnya mereka adalah menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Ya. Nah ini. Kalau menurut Anda apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu justru ini Ya kontraproduktif bagi DPR. Nah, jadi akan semakin merusak. Kalau menurut Anda ini kan ada beberapa pernyataan bahwa ketika Pak Christian itu penyidik KPK mengatakan bahwa mereka sudah minta izin dari Setjen ke Biro Hukum dan MKD. Apakah itu sudah cukup sebetulnya, atau juga karena ada pernyataan bahwa mereka itu MKD itu di bawah pimpinan DPR, seolah-olah bagi KPK, penyidik, polisi siapapun ketika mau melakukan penggeledahan itu juga harus izin ke pimpinan DPR? Enggak, menurut saya enggak. Karena di sini sekali lagi gedung DPR itu dikelola oleh Kesekjenan, Kesekretariatan Jenderal. Di situ ada sekretaris jenderalnya. Kalau beliau sibuk biasanya mendelegasikan pada bawahannya. Dalam hal ini Biro Hukum. Biro Hukum sudah selesai. Demikian juga pemberitahuan pada Pamdal. Pamdal selesai. Kalau tidak lolos di Pamdal tidak bakalan bisa masuk. Kita jeda sebentar, Pak Made. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.